Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Para santri semua yang berbahagia, para ustadz, ustadzah, semua yang saya hormati, ngaji sore kali ini saya latar belakangi dengan keprihatinan kondisi sosial masyarakat Indonesia secara umum sekarang ini, bahwa problem akhlak, problem moral, kenakalan remaja maupun orang tua terjadi di mana-mana. Tawur antar pelajar, geng motor, pembegalan dan sebagainya, insya Allah tawur antar pesantren tidak ada. Ini perlu solusi, perlu pemecahan masalah. Saya punya konsep sederhana saja. Kalau pendidikan kita menerapkan pembelajaran ini diajarkan di sekolah-sekolah negeri maupun swasta, di madrasah, di sekolah, yang namanya kitab ta'limul muta'alim, kitab kecil ini, kalau diberlakukan semuanya itu tidak akan terjadi. Makanya tidak ada tawuran antar madrasah, tidak ada tawuran antar pesantren, tidak ada, karena kitab ini diajarkan di madrasah maupun di pesantren, sehingga tidak ada. Ini satu solusi untuk mengatasi problem akhlak moral bangsa ini. Saya pilihkan dalam konteks ini yang cocok adalah faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Walaupun ada fasal-fasal lain yang sangat signifikan untuk menata moral dan akhlak melalui ibadah, ada nanti di kesempatan lain, mungkin tahun depan akan kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji fi ta'zimil ilmi, ing dalem nerangake ngegungake ilmu, wa ahlihi lan ahline ilmu. Iklam becik weruh sira bi anna talibal ilmi, lawan saat temene wong kang lumprih ilmu, santri, mahasiswa, pelajar, itu talib, iku layana ora berkoleh sapa talib al ilma ing ilmu, wala yang tafi'u lan ora manfaat bi sapa talib bihi kelawan ilmu, illa bi ta'zimil ilmi, kejaba kelawan ngegungake ilmu. Tidak akan mendapat ilmu manfaat, tidak akan mendapat ilmu apalagi manfaat kalau tidak mengagungkan ilmu, wa ahlihi, dan ahline ilmu. Nah, ahline ilmu nanti siapa? Nanti di belakang ada. Wa ta'zimil ustadzi, lan ngagungake guru. Wa tauqirihi, lan ngegungake guru. Sama saja, takzim sama taukir itu sama, ngegungake. Kila den ngendhekake mawasola, ora tumeka sapa man wong, wasola kang tumeka sapa man, illa bil hurmati, kejaba kelawan ngurmati. Wa masakoto, lan ora kelorot sapa man wong, sakoto kang kelorot sapa man, illa bitarkil hurmati, kejaba kelawan ninggal hormat. Kalau tidak punya penghormatan kepada guru, dia akan terperosok, kelorot ke jurang kehinaan. Ini
karena meninggalkan menghormati ilmu dan guru. Wa ta'zimi lan ngegungake, bitarkil hormati kelawan ninggal hormat, wa ta'zimi lan ngegungake. Wakila lan den ngendikake al hormatu utawi hormat iku khairun luwih bagus. Hormat itu yang menghormati. Iku khairun luwih bagus minat taati saking taat. Jadi hormat itu lebih baik daripada taat. Taat itu manut, wedi manut, itu saja kalah dengan hormat. Manut, dikongkon manut, diperintah apa manut, tapi tidak menghormati, sia-sia. Karena hormat itu lebih utama daripada taat. Ala apa ta ora, ala taro apa ta ora weruh sira, annal ustadza sak temen annal insana sak temene manusa iku layak furu ora kafir sapa insan bil maksiyati kelawan maksiat. Wa inna ma yakfuru lan angin pestine kafir sapa insan bitarkil hormati kelawan ninggal hormat. Jadi kamu bermaksiat, nonton dangdut, tidak menjadikan kafir. Tapi kalau tidak menghormat ke Allah, misalnya Allah apa? Saya tidak butuh Allah, kafir itu sudah. Allah tidak adil, Allah itu ramain, lah itu sudah kafir. Walaupun kamu meninggalkan perintahnya. Kalau sholat lain lagi pembahasannya panjang. Kalau meninggal sholat itu ada dua pendapat, ada yang bilang kafir, ada yang bilang tidak. Selain sholat, misalnya kamu tidak puasa, tidak kafir. Tidak kafir kalau kamu tidak puasa. Tapi ini bukan mendorong untuk kamu tidak puasa, bukan. Tidak kafir. Tapi kalau kamu melawan Allah, tidak hormat, tidak menghormati Allah, Allah ora top, lah itu kafir sudah. Makanya hormat itu lebih penting daripada taat. Wa min ta'zimin ilmi lan iku setengah saking ngegungake ilmu. Ta'zimul ilm muallimi utawi ngegungake guru. Kala ngendika sapa Aliun Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, kalau Utsman radhiyallahu an, kalau Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, tapi kalau Ali karramallahu wajhah, karena wajah Ali itu mulia. Salah satu mulianya ini puasa-puasa bukan saru. Sayyidina Ali itu tidak pernah melihat barang yang jelek, termasuk tidak pernah melihat kemaluannya sendiri seumur hidup. Itu Sayyidina Ali, makanya sambutannya itu karramallahu wajhah. Wajahnya Sayyidina Ali itu sangat mulia, tidak pernah melihat barang yang jelek sekalipun sedetik pun. Itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dawuh, ana abduman anlamani harfan wahidan, ana utawi ingsun iku abduman kawulane wong. Abdun itu budak, hamba. Tahu budak? Budak itu kon mlebu got ya masuk budal, kon mijeti ya manut, kon melayu ya manut, kon ndrok manut. Namanya budak. Kalau di sini tidak ada budak. Di barat dan di timur tengah itu dulu ada perbudakan. Lah itu Sayyidina Ali mengatakan, ana abduman, saya budaknya orang, allamani kang mulang sapa man ni ing ingsun harfan ing huruf wahidan kang siji. Sayyidina Ali menganggap orang yang mengajar walaupun satu huruf itu menganggap
dirinya Sayyidina Ali itu merasa menjadi budak daripada orang yang mengajar itu. Lah kok ono santri dikongkon gurune kok kelelat-kelelet, naudzubillah min dzalik. Wong Sayyidina Ali tokoh besar gitu saja kepada gurunya yang mengajar hanya satu huruf saja merasa dirinya menjadi budak. Budak itu orang-orang terhina, hamba, bisa diperjualbelikan. Jadi seperti kambing, budak itu didol, dibayar. Budak saya jual ke kamu, kamu beli berapa? Itu seperti barang budak itu, padahal manusia. Hinanya seperti itu. Jadi Ali menghinakan dirinya di depan guru yang dia hormati sampai merasa menjadi budak. Ini apalno di hatimu. Ana abduman anlamani harfan wahidan. Saya adalah budak orang yang mengajarku walaupun satu huruf. Insya Allah mun ngersakake sapa man ba'a mongko adul sapa man. Wa insya Allah lamun ngersakake sapa man atoko mongko merdekake sapa man. Jadi karena sudah menjadi budak, terserah majikannya mau dijual mau dimerdekakan. Wa insya Allah lamun ngersakake sapa man istaroko ndadekno budak sapa man. Dijadikan budak ya siap, dimerdekake ya siap, dijual ya siap. Itu posisi murid, posisi tolib, posisi santri di depan gurunya seperti itu. Ya kita tidak se-ekstrim itu, tapi itu mengajarannya seperti itu. Nah aku sing ngomong kan belum tentu kamu gugu, tapi ini kitab. Di tradisi pesantren NU itu ada 3 kitab ampuh yang tidak akan pernah terlewatkan. 1 jurumiyah di bidang nahwu, yang kedua fikih itu takrib, kitab dasar yang tidak akan pernah dilepaskan oleh pesantren, khususnya pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama. Yang ketiga ya ini Ta'limul Muta'alim. Jadi kalau ada pesantren kok tidak mengajarkan 3 ini, itu sudah kehilangan jati dirinya. Harus diajarkan 3 itu, jurumiyah, Ta'limul Muta'alim akhlak, dan fikihnya takrib. Paling dasar itu. Nanti kalau sudah itu beres baru menginjak yang lain di atasnya. Mbah Tamam pernah bercerita ampuhnya kitab jurumiyah itu, pengarangnya dulu pernah bilang, ya Allah, menawi kitab niki ampuh, nyuwun tulung jenengan dadosaken kitab menawi boten ampuh, pun kula suwek-suwek mawon. Pengarangnya gitu. Terus kitab itu dicemplungkan, tahu dicemplungkan ya, dicelupkan ke air laut, ternyata tidak basah sedikit pun jurumiyah itu. Makanya jadi kitab sampai sekarang. Metode nahwu sehebat apapun kalau melewati jurumiyah insya Allah akan kena batunya, tidak semanfaat. Jurumiyah ini kitab ampuh, termasuk Ta'limul Muta'alim ini. Makanya nanti generasi penerus jangan lupakan 3 kitab ini, segitiga kitab ini yang punya barokah luar biasa. Jurumiyah, Ta'limul Muta'alim, dan takrib. Waqat unsitu lan temen den nyanyekake ingsun. Nasyid itu kan nyanyi, dibacakan syair. Waqat unsitu lan temen disairkan saya, lan temen dinyanyekake ingsun. Fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono ngegungake guru. Ada syair yang berbunyi ra'aitu. Ini sebenarnya saya pernah mau mengumpulkan syair-syair dalam Ta'limul Muta'alim, cuma sayangnya saya itu tidak bisa ngetik Arab. Kok bisa itu sudah saya kumpulkan, saya terbitkan, tak kon ngapalno para santri itu. Tapi sayangnya maksud ini tidak kesampaian, wong saya nerjemahkan Alfiyah ke bahasa Indonesia saja baru berapa itu enggak. Karena kelemahan saya itu di tulisan. Kalau Mbah Tamam itu kiai zaman santri sampai dadi kiai, api-apike tulisane. Wong sak pondok wis ora ana sing iso ngungkuli Mbah Tamam. Tapi kalau saya itu setiap pondok mesti terkenal elek-elek tulisan itu saya.
Bahkan saya pernah kuliah tidak lulus. Terus tak labrak dosennya. Saya itu bisa jawab semua, Pak. Kalau saya tidak lulus gimana? Lah aku rasa mau tulisanmu, katanya begitu. Sudah saya dites lesan saja, terus saya dites lesan. Ya 100 saya dites lesan. Karena tulisan jelek. Nah kamu, Kiai Abdurrahman Jundang, adiknya Mbah Tamam itu tulisannya juga bagus. Jadi dilatih oleh kakaknya, sehari itu harus nulis berapa puluh lembar itu. Kalau tidak nulis tangannya ditaleni, dicendel no soko itu dulu itu. Oleh sampai Kiai Abdurrahman Jundang almarhum, Jundang sana itu tulisannya juga bagus. Ro'a itu ningali ingsun, ahakol haki ing luwe hak hae hak, hakol muallimi ing hae guru. Wa aujabahu lan luwe wajib hak apane hifdzun oleh ngreksa ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Lakot hakko yakti temen hak yakti temen bener ya hak ya bener ya hak. Yakti temen bener apa ayuda yen ton den aturi hadiah ilahi maring guru karomatan krono mulyaake li ta'limi harfin krono mulang huruf wahidin kang siji apa alfu dirhamin 1000 dirham. Jadi kalau ada guru mengajar 1 huruf itu layak berhak mendapat hadiah 1000 dirham. Tolong nanti dibuka di internet, 1 dirham itu berapa juta? Itu 1000 dirham. Ini bukan berarti para kiai itu minta diberi oleh santrinya, bukan. Kalau ada kiai menyarankan santrinya itu memberi sesuatu, itu bukan untuk kiainya. Kiainya sudah punya banyak makanan, punya banyak uang, sudah tidak butuh. Maksudnya butuh kepada santrinya agar dia dapat barokah. Tidak untuk kepentingan. Jadi kalau ada kiai nasihati santri, bocah-bocah kowe kabeh kudu sedekah. Sedekah ring wong alim, kiai-kiai kayak parengono. Itu bukan karena kiainya kepengin diparing, itu bukan. Karena kepengin kamu mendapat barokahnya memberi hadiah kepada kiai, begitu. Kiai itu bukan minta penghormatan, sudah terhormat. Yang belum terhormat itu calon-calon kiai alias santri itu. Jadi kalau ada kiai menyarankan supaya santri itu menghormati kiai, itu bukan kiainya gila hormat, itu bukan. Tapi agar kamu mendapat barokah dari menghormati kiai, bukan kiainya yang butuh penghormatan. Kiai sudah terhormat. Tanpa kamu hormati itu sudah terhormat kiai, jadi tidak butuh. Jadi kalau ada kiai nasihati supaya santrinya menghormati, itu bukan kepentingan kiai, tapi kepentingan santrinya. Seperti Allah minta supaya manusia itu sholat, itu Allah tidak butuh sholat kamu, tapi kamu yang butuh kepada Allah. Jangan dibalik. Jangan dipahami keliru. Ora butuh ya ini kepingin dikei, butuh ya ini kepingin dihormati. Keliru, tidak ada. Ya tidak butuh ditewesake. Ya tidak butuh penghormatan, sudah terhormat. Justru kamu diminta menghormati, diminta untuk sedekah, itu biar kamu mendapat barokahnya sedekah, barokahnya hormat kepada kiai itu. Jadi kepentingannya untuk kamu. Jangan terbalik. Waldi itu mau Mas Adi. Sudah. Kalau saya punya Kak Adi, kalau Gus Ba kan punya Rukin, ya kan? Mustafa dan Rukin itu. Hilang, larinya ke sini. Jadi satu huruf itu layak untuk diberi hadiah 1000 dirham. Ini bukan saya yang mengatakan, ini kitab. Lakot hakko ayyuda ilaihi karomatan li ta'limi harfin wahidin. Ngono ya, keliru ya kisah. Li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin. Orang yang mengajar
satu huruf itu berhak untuk mendapat hadiah 1000 dirham. Fa innaman mongko sak temene wong alama kakang mulang sapa man ka ing sira harfan ing huruf siji mimma saking barang tahta kang hajat sira ilahi maring ma fit dini ing dalem agama fa huwa mongko utawi man iku abuka bapak sira fit dini ing dalem agama. Jadi kalau kamu diberi pelajaran seorang guru dalam bidang agama yang kamu membutuhkan, walaupun satu huruf, dia itu adalah bapakmu di bidang agama. Namanya bapak, itu ya begitu hubungan anak dengan bapak. Fahuwa mongko tawi maniku abuka bapak ira, fidini ing dalam agama. Kana wa kana lan ono sapa ustadzuna guru kita. Ustadz itu kalau di Arab itu profesor. Kalau sini ya akhir mulang ya ustadz. Sapa ustadzuna guru kita asyaikhu kang dadi syekh ya profesor itu syekh. Al imamu kang dadi imam Sadiduddini ya Sadiduddin As-Sayrozi Ustadu gua bakanan ano sapa ustadu negeri kita berarti As-Sayrozi ya As-Sayrozi yakulu ngendika sapa ustad kala dawuh sapa masayikhuna pira-pira guru kita syekh kita man utawi wong iku aroda ngarepake sapa man ayakuna ayento ana sapa ibnuhu anak lanange man ya ora lanang tok ini gampangane ya lanang ya putri ana iku aliman alim fayam bagi monggo sayukjo apa ayura iya yen tong reksa sapa man al ghuraba ing ghuraba itu petualang. Ghuraba itu apa ya istilahnya? Kamu ini kan petualang dari mana? Ngabul ke sini kan petualang. Dari Mantingan ke sini, dari Kalimantan ke sini, dari Demak ke sini, dari Ragu Kalimantan, dari Swawal Timur, dari Kudus ke sini. Itu ghuraba, pengembara, petualang pengembara. Minal fuqaha sanging ahli-ahli fikih wa yukrima lan mulyaake. Dadi kon ngreksa yang kedua wa yukrima lan mulyaake sapa man hum ing ghuraba wa yu'adzimahum ala sawab. Ini mungkin keliru tulisannya kurang mim. Wa yu'adzimahum lan ngegungake sapa man hum ing ghuraba wa yu'tiyahum lan maringi sapa man hum ing ghuraba sayan ing suwiji-wiji. Nek kepengin anake dadi alim itu supaya ngreksa ghuraba. Bapakmu kon ngreksa ghuraba, maringi sesuatu. Mulyakno santri. Ghuraba itu santri gitulah. Mulyakno santri, ngegungno santri, memberi sesuatu. Jadi kalau bapakmu kesini itu bawa sesuatu, itu harus gawakno kancane. Jadi bapak si A kesini bawa makanan untuk anaknya, juga harus bawa makanan untuk teman-temannya. Kalau dulu saya mondok itu namanya IN. Ustadz Fakih tahu IN ya? Sama ya. IN istilahnya. Jadi ngonilai anake kok ora nggawa IN digedhingi kancane. Mau bapakmu moro lan di IN itu enak-enakan. Jadi bapaknya Rois itu kalau datang ke sini harus bawa makanan untuk Kak Adi, bawa untuk Japar gitu.
Dan nanti Japar kalau bapaknya kesini juga gitu, ngasih Rois, ngasih Wuhan, itu namanya yuroiya yu'adzima yu'tiyahu syai'an. Engko iso dadi alim. Lah wong pakmu mene ra tau nggawa apa-apa, pangananmu kok lebokno lemari didongkel kancamu itu. Wong ora kokeki, nek kokeki kan ora bakal dongkel deh. Makanya ra patek iso alim, soalnya orang tamu nek moro nggawakno anake tok. Iku perlu dirubah. Pak, mangke nek mriki sambang nek jenengan betokno donat niku mangke 20, mangke kula kalih sanes-sanese 18 kangge kanca-kanca sak kamar. Ngono kudune. Dadi nek orang tuane datang langsung ien itu istilahnya begitu. Ien iku enakan sangka paweane wong tuane kancane. Itu nanti anaknya dadi alim. Iki kitab sing muni, ora aku. Yakunu ana fa illam yakun mongko lamun ora ana sapa ibnuhu putrane man ora ana iku aliman alim, yakunu mongko ana sapa hafiduhu putrane putune man. Bapakmu kok nggawa yen terus geprek sai nggawa selawe, agar moro geprek sai meneh nggawa 20. Kok iki anake bodoh, engko putune sing dadi pinter. Ini kitab sing ngomong ora aku. Ini sudah terbukti. Ingat Ustadz Agus almarhum. Ustadz Agus almarhum itu putranya Pak Toyo. Pak Toyo itu putrane Pak Paidi. Pak Paidi itu putrane Pak Mursani. Lah Pak Mursani itu lenggurmati santri, lenggurmati ngilmu luar biasa Pak Mursani itu. Jadi Pak Mursani itu mengikuti Batamam, Kang aku melu mondok kuwe. Engko kowe tak ubah-ubahno, tak lipetno. Jadi Batamam mondok itu dulu kan ndak ada, mondok itu jajan ndak ada, masak sendiri. Batamam mondok itu ada yang masakno, ada yang umbah-umbahno. Jadi Batamam itu anak petinggi yang sugih. Dia merdeka, sing umbah-umbahne sapa? Pak Mursani itu. Apa nih Pak Agus itu? Buyute ta apane itu? Loh itu loh, Pak Mursani itu punya anak namanya Pak Asro, ada yang dari Mandingan ngebong Yai Asro. Itu putranya Pak Mursani, jadi kiai kepala SD. Iso ngaji itu. Gara-gara barokah Pak Mursani ngurmati santri, ngelabui Batamam, ngubahno pakaiane Batamam, nglipetno Batamam. Maka nurun Pak Mursani nurun Paidi, Paidi nurun Pak Toyo, Pak Toyo nurun Pak Agus dadi kiai ustad, iso ngaji. Padahal Pak Toyo belakang ini wong krungu, wong awam, tidak sarjana, tidak pernah mondok. Tapi anaknya dadi wong, karena barokah mbah-mbah dhisik ngurmati santri. Guru waktu itu Pak Batamam mondok di Kasingan Rembang sama Syekh Khalil bin Harun, mbaene Gusmus. Lah itu yang umbah-umbahno, yang lipetno Pak Mursani. Ini yang nukulno turunan-keturunan yang dapat barokah itu. Tadi wa ilam yakun ibnu aliman yakunu hafiduhu an. Nek anake ora alim, putune dadi alim. Lah nek bapakmu nyun sewu bakhil ya berat kowe. Pengingin bakhil wong tuamu. Paling tidak suka itu saya punya santri bakhil. Dan itu memang ada. Saya punya teman mondok itu bakhil iku pol. Pen itu miliknya itu 7 dijejer-jejer. Kok disilewu dibalekno ora balik nggone ngerti. Banget bakhile itu. Jadi pen nomor 3 diambil, terus nanti didokon no pinggir itu arti siapa sih nganggo pen ku iku mau banget bakhile. Jadi pen panggone di sampai eling. Nah itu jangan sampai terjadi. Aku durung tahu mondok nok nggone kiai sing bakhil durung tahu. Saya punya kiai yang tidak
bekerja apa-apa, saya tidak sebut namanya karena ini nanti ditayangkan di YouTube. Nanti kalau keluarganya nonton kan bisa tersinggung. Saya punya kiai yang tidak punya pekerjaan apa-apa, saja mulang tok. Tapi tiap seminggu sekali itu ngasih makanan santrinya. Saya mondok ke pondok yang satunya lagi. Saya itu kalau di pondok ngundang uri. Mulai kemuni tiru-tiru melu ngundang aku ri. Ri, tak undang, anu meneo. Itu saya diajak jajan sate. Kiai saya buncek no motor itu jajan sate. Padahal dia tidak bekerja. Lah nek ke bakil ora bakal jadi kiai. Nek bakil. Ada kalau tidak salah di kitab ini tapi bagian lain saya lupa. Ana wong telu sing digedhingi Gusti Allah walaupun ora dosa. Siji wong bakil, loro wong kakean ngomong, telu wong kakean mangan. Lah iki wis repot iki. Wis bakhil, kakean ngomong, kakean mangan. Ya parah itu. Ono 3 perkara yang dibenci oleh Allah. Wong dibenci orang tua saja susahnya. Ndak karuan kok dibenci oleh Allah. Walaupun tidak dosa. Mangan sego-segone dhewe kan ndak apa-apa, tapi Allah benci. Orang kebanyakan makan. Kebanyakan bicara dan orang bakhil. Itu 3 perkara itu yang dibenci oleh Allah. Makanya jangan banyak makan, jangan banyak omong, jangan bakhil. Itu nanti jadi sukses. Wa min tauqiril muallimi, lan iku setengah saking ngegungake guru. Ay allayam sia utawi ayento ora mlaku, ora liwat sapa santri amamahu ngarepe guru kiyaine ngarepe ustate, tidak berjalan di walaya jelis lan ora lungguh sapa santri makanahu ing panggonane guru, panggonane ustad. Pernah dengar cerita Arya Penangsang? Arya Penangsang itu pemimpin raja adipati yang kuat, tapi kalah sama Joko Tingkir. Karena ketika sowan Sunan Kudus, dia datang, kursi tinggal 1. Tapi nggak dia merasa pembesar, kon ligeno ngisor iki wegah, maka dia duduk di kursi padahal itu kursinya Sunan Kudus. Kursinya gurune, ya kalah dia. Sampai ususnya brodol di dekat Blora sana di Jipang. Boleh menduduki tempatnya gurunya, itu tidak boleh. Walayat jelisalan ora linggih sapa santri makanahu ing panggonane guru. Walayat tadialan ora ngawiti sapa santri al kalama ing ngomong ing dahu ing ngersane guru. Nek urung dijak ngomong aja ngomong sik. Dadi masuk ana apa? Piye? Lagi kamu membuka ora langsung niki anu kula anu. Ya ini urung ngomong wis ngomong ra karuan. Berarti lah itu ini praktis ini dilakukan. Wala dimau. Yap tadiya lan ora mulai, ora ngawiti sapa santri al kalama ing ngomong ing dawuh ing kersane guru. Gurune matur ngomong lagi kamu matur. Illa bidni kejaba lawan idine guru. Wis arep apa ngomong ru bicara. Wala yas'ala lan ora takon sapa santri saean ing suwi-wiji ing damalalatihi nalikane bosene guru. Kalau gurunya tidak mood, wajahnya baru jangan tanya. Gurunya baru ada masalah atau baru tidak enak badan, jangan tanya, diam saja. Wala yas'ala lan ora takon sapa murid, sapa santri saen suci ing damalalatihi nalikane bosene guru. Wayura iyalan
Ayen to njogo, kok ayen to soalnya diatapna sing ringan ngarep mau. Ayen to ngrekso njogo sapa murid al waqta ing wektu. Oh, kiai niki biasanya nyame niki lagi sare. Aja moro. Oh, kiai niki biasanya lagi nyiram kangkung. Aja diganggu lan terus noling nyiram kangkung. Gitu. Oh, iki kiai ini biasanya lagi lunga absen ning KUA. Ya jangan diganggu. Ini jenenge ngrekso wektune gurune. Walaya duka lan ora ndodok sapa ngerti dodok ketuk pintu. Walaya duka lan ora ndodok sapa santri albaba ing lawang bal yasbiro balik karena ya duka bal yasbiro ini apa atof maka yasbiro fil mudhari kalau tidak ada apa-apa itu ya rafa doma kecuali dua hal diatofkan ya diatofkan kecuali diatofkan walaupun tidak ada amil nasab tetap bal yas biro soalnya diatofkan ke yaduko diatofkan hatta yahruja sehingga metu sapa guru sapa kiai sapa ustad ora dung tok Assalamualaikum. Sak banter-banter kiai ini sampai jenggilat. Tidak boleh mengetuk pintu gurunya. Tunggu aja sampai keluar. Kayak Kak Malik niku lho sing iso nglakoni. Lane barokah de ilmune manfaat. Wis tamat wis. No happy. Orang hidup bahagia itu apa? Saya punya rumus. Orang macam-macam. Ono sing muni bahagia duitnya akeh, terserah itu urusan pendapatnya dia sendiri. Ono sing muni bahagia itu bojone ayu, terserah ayu terus papat. Ono sing muni bahagia itu anaknya pinter-pinter di luar negeri, tapi nek wong tuane mati sampai ora iso nunggoni karo di luar negeri. Banyak ketentuan. Tapi kalau menurut saya, siapa orang bahagia itu? Orang bahagia adalah orang sing mengabdikan dirinya untuk kepentingan agamanya Allah. Itu orang paling bahagia. Jadi kalau saya memandang direktur Pertamina itu saya masih bahagia Kak Malik itu. Ngantar bocil, marahi sing ra iso maca, itu bahagia. Direktur PT Tempo itu yang punya budrek, tahu pil budrek. Wong saya Indonesia mesti pernah minum budrek, itu kaya-kaya wong, orang Jepang itu. Ternyata bunuh diri di kantor. Berarti hartanya tidak membahagiakan dirinya. Orang bunuh diri itu kan orang susah. Ternyata harta tidak membahagiakan. Dan ekonomi kuat di negara-negara Barat dan Asia itu kan Jepang. Angka bunuh diri terbesar di dunia itu Jepang. Berarti orang Jepang itu tidak bahagia. Karena jauh dari agama. Ada agama tapi agama tidak agama wahyu, agama Sinto, agama negainane manusa. Maka saya punya rumus, perlu kamu camkan dalam hati, orang bahagia adalah orang yang mengabdikan diri kepada agamanya Allah. Kenapa begitu? Karena bahagia itu milik siapa? Siapa yang memberi susah? Allah. Siapa yang memberi bahagia? Allah. Allah punya agama, kamu rawat. Ya mana bahagia? Oh miliknya Allah, Pak. Ada orang punya perusahaan, kamu mengabdi di perusahaan itu, kamu berbuat baik pada perusahaan, yang pemilik perusahaan senang pada kamu enggak? Mesti senang. Lah Allah punya agama, terus kamu ngurusi, mengabdi, ya Allah senang. Allah senang, kamu jadi senang, karena yang punya kebahagiaan itu Allah, yang memberi bahagia itu Allah, yang memberi susah itu Allah. Ini buktikan, kalau tidak saya buktikan. Saya punya teman sekelas. Yang satu tamat aliyah terus ngajar diniyah. Yang satu tamat aliyah merantau ke Kalimantan. Yang di Kalimantan itu kaya raya. Punya kebun kelapa sawit itu 7 hektar. Yang satu jadi guru diniyah bayarannya pirot 70.000. Apalagi waktu itu awal-awal jadi guru itu 10.000 bayaran guru diniyah. 15 tahun kemudian
Yang guru dunia tidak haji. Saya tidak tahu, tidak haji. Yang kaya raya di Kalimantan bangkrut, pulang jadi gelandangan. Ini survei membuktikan. Ini bukan karangan, cerita nyata. Tidak saya sebutkan namanya karena nanti disiarkan di YouTube, nanti menyinggung perasaan. Tapi ini data, fakta. Pergi haji 15 tahun kemudian, yang guru dunia sudah pergi haji, 15 tahun kemudian yang punya kelapa sawit bangkrut sampai jadi gelandangan di Kalimantan. Ini kisah nyata. Jadi berbahagialah kamu, Pak muda sudah terjun di agama Allah di pesantren, nanti tua ngabdi di agamanya Allah, itu betul-betul orang beruntung. Nanti kalau sudah habis waktunya diingatkan ya. Sudah. Gimana? Oh iya, putune sidi padahal dijake iki. Banyak yang cerita menarik itu tutup nang tahun ngarep. Wal hasilu mongko utawi hasile intine iku ana usah temene santri ku yatlubu numpre sapa santri ridho ing ridane guru. Waistani bulan ngedoi sapa murid suktahu ing bendune guru ing nesune guru wayam tahtilulan manut sapa murid amrohu ing perintah guru fi ghairi maksiatillah taala ing dalam liyane maksiat marang Allah taala. Batasan waktu di sampai mana lanjutkan karena sudah maghrib buka, nanti pakai antri dan sebagainya, butuh waktu. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.